Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Soyeon yang sedang berada di hutan. Dia ketakutan, dia terus berlari seperti ada orang yang mengejarnya, bahkan tubuhnya sudah penuh luka. Esok paginya, Soyeon sudah berada di rumah sakit dengan kondisi tubuh yang babak belur. Soyeon hidup sendiri, ibunya sudah meninggal dan ayahnya tinggal di luar negeri. Polisi sudah ada di sana. Mereka langsung menghampiri Soyeon. Polisi menanyakan apa yang terjadi pada Soyeon di malam itu. Namun Soyeon tak menjawabnya. Tak lama kemudian guru Soyeon datang. Dia memarahi polisi yang langsung mewawancarai Soyeon yang baru sadar, bahkan mungkin mentalnya belum stabil. Tak lama kemudian ada 3 ibu-ibu datang. Polisi langsung memperingatkan mereka untuk menahan diri. Rupanya mereka adalah orang tua dari siswa yang membuli Soyeon. Polisi mengatakan itu karena anak-anak itu terekam CCTV saat membawa Soyeon. Meskipun begitu, ibu-ibu tetap tidak menerima anaknya dituduh sebagai pembuli. Hingga polisi merasa kesal dengan sikap mereka. Soyeon dirawat di sana hingga hari ke-10 Soyeon dirawat, dia masih mau belum berbicara dengan siapapun. Di sisi lain, Guru Lee sedang merundingkan Soyeon dengan kepala sekolah. Namun kepala sekolah meminta Guru Lee untuk membiarkan masalah ini, karena jika diusut, maka reputasi sekolah akan hancur. Esok paginya, polisi datang ke rumah sakit. Dia dihubungi oleh seseorang dan menginfokan ternyata ayah Soyeon tidak memperdulikan Soyeon lagi dan meminta pada polisi untuk menyerahkan kasus Soyeon pada tim yang lain saja. Malamnya, Soyeon yang sangat putus asa berusaha melakukan bunuh diri untuk mengakhiri semuanya. Namun tiba-tiba seorang wanita datang. Dia bernama Kang Ilyong. Dia menyelamatkan Soyeon. Ilyong adalah guru konsultan yang akan menangani Soyeon. Ilyong sudah tahu bahwa Soyeon dipukuli oleh teman sekelasnya. Ilyong menanyakan kapan perbuatan itu dimulai. Ucapan yang dikeluarkan Ilyong membuat Soyeon teringat dengan kejadian itu, dan Soyeon menyuruh Ilyong untuk segera keluar dari ruangannya. Soyeon sangat trauma dengan kejadian yang menimpanya, hingga setiap malam dia memimpikan dirinya sendiri yang terkapar setelah dipukuli teman-temannya. Namun dia teringat dengan kata-kata Ilyong untuk tidak mati dan menunggu Ilyong datang lagi. Esok paginya, Soyeon berkemas untuk pulang karena dia sudah membaik. Namun tiba-tiba si pembuli datang dan mengejek Soyeon yang terlihat baik-baik saja. Si pembuli datang dan mulai membuli Soyeon lagi bahkan saat Soyeon baru saja sembuh. Bahkan dia mengatakan bahwa ayah Soyeon tidak peduli lagi dengan Soyeon. Tak lama kemudian suster datang dan si pembuli bersikap baik seolah dia adalah teman Soyeon. Ternyata Ilyong sudah berada di depan ruangan Soyeon. Dia mendengar semuanya. Ilyong langsung mengantar Soyeon pulang. Awalnya Soyeon berlagak berani masuk ke rumahnya sendiri. Namun tak lama kemudian dia kembali balik ke Ilyong untuk menemaninya di rumah karena mentalnya belum stabil. Soyeon mengajak Ilyong untuk menemaninya jalan-jalan. Namun di saat dia tengah menikmati udara segar, dia melihat seorang wanita yang mirip dengannya. Soyeon kaget dan langsung mengejarnya. Begitupun dengan Ilyong, dan akhirnya Ilyong bertemu dengan Jungyeon, kembaran dari Soyeon yang ternyata sudah terpisah sejak mereka kecil. Soyeon ada di sana, namun Jungyeon berusaha mengabaikannya. Dan saat Jungyeon akan pergi, Soyeon menyebutkan nama ibu mereka. Jungyeon berbalik. Soyeon memberitahu di mana dia tinggal. Namun Jungyeon tidak tertarik dan langsung meninggalkan mereka. Soyeon akhirnya menceritakan kisahnya pada Ilyong, bahwa dulu ibunya tidak mengetahui bahwa dirinya hamil saat bercerai dengan si ayah. Soyeon pikir ibunya akan membesarkannya bersama Jungyeon, namun saat dia berumur 4 tahun, dia diserahkan pada ayahnya. Walaupun begitu, dengan diam-diam Soyeon sering melihat ibu dan saudara kembarnya dari kejauhan. Soyeon sadar bahwa pasti membesarkan mereka berdua tidak mudah. Kemudian diperlihatkan Jungyeon yang berada di sebuah toko. Ilyong juga ada di sana. Jungyeon mencuri barang di sana karena tak mampu membelinya dan Ilyong melihatnya.
Dan saat akan pulang, Ilyong menyusul Jungyeon. Dia memperkenalkan dirinya dan memberitahu apa yang terjadi pada Soyeon. Ilyong ingin Jungyeon bisa membantu saudara kembarnya, namun Jungyeon tidak peduli. Ilyong akhirnya menceritakan bahwa Soyeon dipukuli oleh teman sekelasnya hingga hampir mati. Namun Jungyeon tidak peduli dan menyuruh Ilyong saja yang membantu Soyeon. Namun Ilyong mengatakan hanya Jungyeon yang bisa membantu Soyeon, dan Jungyeon masih tidak peduli. Ilyong kembali menyusul Jungyeon dan mengatakan bahwa dirinya pernah mengalami pembulian yang sama seperti Soyeon. Pembulian adalah hal yang menyakitkan, dan sebagai korban tidak ada yang bisa dilakukan selain memaafkan pelaku. Dia menyesal karena tidak membalasnya, dan Ilyong tidak ingin Soyeon merasakan hal yang sama. Namun Jungyeon tetap tidak peduli dengan itu. Akhirnya Ilyong mengungkit apa yang baru saja Jungyeon lakukan di toko, dan Ilyong menawarkan uang padanya karena Jungyeon pasti membutuhkan uang, dan akhirnya Jungyeon mau ikut dengannya. Jungyeon akhirnya berada di rumah Soyeon dan Ilyong meminta mereka untuk tinggal bersama untuk sementara. Dan Ilyong juga akan di sana jika mereka berdua tidak nyaman, karena dia ingin melakukan semuanya sesuai rencana. Ilyong meminta untuk mereka bertukar peran. Ilyong memberikan seragam sekolah pada Jungyeon, namun Jungyeon langsung pergi. Dia tidak mau melakukannya, namun Ilyong menjelaskan bahwa itu hanya sementara. Jungyeon hanya berpura-pura menjadi Soyeon untuk sementara. Soyeon akan pindah sekolah, namun sebelum itu dia ingin semua pembuli itu membayar apa yang telah mereka lakukan. 잘해봐. 돈 많은 상멍청이라. Jungyeon akhirnya dikirimi video saat Soyeon dibully oleh teman-temannya. Saat melihat itu, dia akhirnya kembali ke rumah Soyeon dan memperlihatkan video itu pada Soyeon. Mendengar tawa dari para pembuli itu membuat Jungyeon menjadi geram dan ingin bertemu dengan si pembuli itu. Esoknya, Jungyeon pergi ke sekolah Soyeon. Semua siswa melihatnya dan berpikir bahwa Soyeon sangat berbeda dari biasanya. Jungyeon langsung duduk di kursi Soyeon. Dia terus mencari si pembuli karena dalam video itu wajah mereka tidak terlihat. Tak lama kemudian para pembuli datang. Dia langsung menghampiri Jungyeon. Jungyeon masih mengamatinya, namun setelah mendengar tawanya, Jungyeon langsung memukul si pembuli itu. Jungyeon menghajarnya tanpa ampun dan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukannya pada Soyeon. Tak lama kemudian, guru Lee datang. Anehnya, setelah apa yang pembuli itu lakukan pada Soyeon, si guru tetap memarahi Soyeon atas apa yang dilakukan. Namun Jungyeon tak takut dan mengajak si pembuli, karena dia pasti sekarang sudah merasakan apa yang Soyeon rasakan. Bahkan Soyeon berani menakuti gurunya yang tidak peduli dengan apa yang pembuli lakukan pada Soyeon, hingga Soyeon mengalami semuanya tanpa ada tindakan apapun dari sekolah. Sepulang sekolah, Jungyeon memperlihatkan rekaman video si pembuli itu pada Soyeon. Namun sepertinya Soyeon dan Ilyong tidak terlalu menyukai itu. Ilyong memperingatkan Jungyeon untuk berhati-hati karena sekarang semua orang mengira dirinya adalah Soyeon. Dan dia hanya perlu membuat para pembuli itu minta maaf agar Soyeon bisa melanjutkan hidupnya lagi. Malamnya, Jungyeon memberikan hadiah pada Soyeon. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun mereka. Soyeon merasa senang bisa melakukan tiup lilin bersama saudara kembarnya setelah beberapa tahun tidak bersama. Esoknya, Soyeon nekat pergi ke sekolah saat Jungyeon masih tertidur. Di sana ada orang tua si pembuli yang datang ke sekolah dan marah mendengar anaknya dipukuli oleh Jungyeon. Mereka sepertinya orang penting hingga guru di sana takut padanya dan berjanji akan segera memindahkan Soyeon ke sekolah lain. Si pembuli itu bertemu dengan Soyeon yang masuk toilet dan menunggunya sampai Soyeon keluar. Dan saat Soyeon pulang ke rumah, dia langsung pingsan. Si pembuli itu membulinya lagi saat Soyeon tengah berada di toilet.
Jungyeon sangat geram melihatnya dan langsung bergegas pergi. Dia mengirimkan video Soyeon pada pembuli dan mengancamnya akan melaporkannya ke polisi. Pembuli langsung menghubungi Soyeon dan Jungyeon langsung meminta si pembuli datang ke hutan sendiri. Atau Jungyeon akan mengirim video itu ke polisi, guru, orang tua, dan lainnya. Karena si pembuli takut, dia langsung pergi ke hutan untuk bertemu Soyeon. Dan Jungyeon langsung memukuli si pembuli dan mengikatnya. Jungyeon sudah mengambil video saat si pembuli pingsan. Jungyeon mengancam akan mengirimnya ke sekolah. Bahkan Jungyeon mengancam si pembuli dengan air keras. Jungyeon menggertak si pembuli sama seperti apa yang sudah dilakukannya pada Soyeon. Si pembuli mulai ketakutan, bahkan Jungyeon menyiramkan air keras di samping si pembuli itu agar balas dendamnya sama seperti apa yang dilakukan si pembuli pada saudaranya. Jungyeon akhirnya memberikan kesempatan untuk si pembuli melarikan diri. Lalu Jungyeon akan kembali mengejarnya, sama seperti apa yang si pembuli lakukan pada Soyeon. Si pembuli itu lari dan terjatuh. Jungyeon sangat puas melihatnya. Tak lama kemudian Soyeon datang dan meminta untuk menghentikan semuanya. Soyeon berusaha menyelamatkannya, namun Jungyeon mencegahnya. Jungyeon pun memberitahu bahwa mereka kembar. Tak lama kemudian Ilyong pun datang ke sana dan ternyata Jungyeon sudah menelpon polisi. Jungyeon dibawa ke kantor polisi, namun mereka tidak punya bukti karena tidak ada CCTV, bahkan tidak ada orang yang melihat mereka. Ilyong pun datang dan meminta polisi untuk menghentikan semuanya karena mereka tidak akan memberikan pernyataan apapun. Ilyong meminta pada Jungyeon untuk menghentikan semuanya dan tidak menyulitkan Soyeon lagi. Tiba-tiba ibu dari si pembuli datang dan langsung melabrak Jungyeon. Namun Jungyeon tidak takut dan malah menyuruh ibu tertawa supaya mengetahui dari siapa si pembuli itu bisa tertawa seperti itu. Jungyeon pun mengatakan dia melakukannya atas apa yang anaknya lakukan dan membuatnya takut. Polisi mendengar itu, namun Jungyeon tidak takut karena di usianya sekarang dia tidak bisa dihukum dan akan terus melakukan aksinya. Dan di sana dia pun mengatakan Soyeon yang selalu mereka panggil namanya sedang ketakutan di rumahnya. Polisi yang merasa aneh langsung ke rumah Soyeon, namun tidak ada siapapun di sana. Di sana dia menerima telepon dari rumah sakit si pembuli dan si pembuli mengatakan tidak melihat orang lain saat kejadian dan ternyata Jungyeon di sana berbicara sendiri. Si guru dan si Soyeon sebenarnya tidak ada. Jungyeon dan Soyeon adalah satu orang yang sama. Bahkan Soyeon memerankan dirinya sendiri sebagai guru konsultannya. Semua yang telah dilakukan adalah ulah dari Soyeon. Jungyeon dan guru konsultan hanyalah imajinasi dari Soyeon. Soyeon telah lama menjadi korban kekerasan dan membuat indranya dalam kondisi lemah. Setelah apa yang dialaminya di hutan, Soyeon memanggil dirinya yang lain yaitu Jungyeon dan si guru konsultasi. Semuanya adalah fantasi dari Soyeon. Soyeon pun akhirnya pindah ke luar negeri setelah menyelesaikan masalahnya dengan si ibu pembuli dan dia diantar ke bandara oleh guru konsultannya. Namun di akhir film diperlihatkan sepatu yang dipakai Soyeon dan suara polisi yang mengabarkan bahwa mereka menemukan mayat di tempat Soyeon dibully dan sepertinya mayat itu sudah lama berada di sana dan film pun tamat. Setelah menonton video ini, menurut kalian sebenarnya Soyeon mengimajinasikan Jungyeon dan guru konsultasi atau memang Soyeon sebenarnya tidak ada? Komen di bawah ya dan sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Dadah!